Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik di Kabupaten Pekalongan Senin siang ludes terbakar. Tanggal masuk sekolah makin dekat, toko seragam sekolah di Kota Semarang ramai pembeli. 137 kasus perceraian di Salatiga dipicu kecanduan judi online. Nah, jelang dimulainya ke tahun ajaran baru 2024-2025, orang tua mulai berburu perlengkapan sekolah, salah satunya seragam. Hal itu pun membuat berkah tersendiri bagi penjual seragam sekolah karena penjualan mereka meningkat pesat. Jelang masuknya tahun ajaran baru, toko perlengkapan seragam sekolah di Kauman Kota Semarang selalu ramai dikunjungi pelanggan. Sejak awal Juli lalu, pelanggan yang didominasi kaum ibu sibuk mencari seragam sekolah untuk anaknya, seperti seragam merah putih untuk SD, seragam OSIS untuk SMP dan SMA, seragam pramuka, hingga perlengkapan lainnya seperti ikat pinggang, topi, dan kaos kaki. Pelanggan membeli seragam OSIS dan pramuka di tempat ini karena harganya yang termasuk murah. Beliin seragam sekolah, Mas. Beli apa aja itu, Bu, seragam? Itu OSIS sama pramuka. Kebetulan kalau dari sekolahan kan suruh beli sendiri OSIS sama pramuka. Iya, kalau yang batik identitas itu dari sekolahan. Satu pasang kan, makanya kalau OSIS itu cuma Senin sama Selasa aja. Kalau yang pramuka itu cuma hari Jumat aja. Harganya standar sih, Mas, tapi kalau yang di sini tuh agak miring. Pemilik toko seragam sekolah menyatakan saat ini sebagian besar pengunjung membeli seragam untuk SD dan SMA. Tidak hanya seragam sekolah, baju korpri hingga baju PGRI juga diburu para guru. Setiap hari rata-rata tokonya bisa menjual 70 helai seragam sekolah. Kalau yang sekarang justru SMA, Pak. SMA dan SD. Kalau SMP belum. Karena memang ada beberapa SMA itu yang sudah menjadi langganan kita. Jadi orang tuanya itu kalau mencari seragam ya di tempat kita. Kalau sekarang per hari kurang lebih sekitar hampir 70. Pemilik toko mengaku harga seragam sekolah tahun ini tidak mengalami kenaikan. Harga seragam SD satu pasang dijual mulai dari Rp160 hingga Rp180.000. Sedang untuk seragam SMP dan SMA dijual mulai Rp170 hingga Rp190.000 per pasang. Diperkirakan peningkatan penjualan seragam sekolah masih akan terjadi hingga 2 pekan ke depan. Di Kota Semarang, awal masuk sekolah dimulai pada tanggal 22 Juli mendatang. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang. Persiapan atlet disabilitas menuju Paralimpiade Paris tahun ini terus dilakukan. Cabang olahraga para badminton jadi andalan Indonesia untuk meraih medali. Di 83,8% dengan Ketua Kontingen Indonesia untuk Paralimpik Paris 2024 bersama pengurus Komite Paralimpiade Nasional Indonesia meninjau proyek pembangunan pemusatan latihan atlet Paralimpiade Indonesia di Delingan, Karanganyar. Rencananya Agustus mendatang, lapangan sepak bola dan atletik di tempat pemusatan latihan ini bakal digunakan untuk upacara pelepasan atlet kontingen Paralimpiade Indonesia ke Paris. Di tempat ini bakal dibangun gedung pemusatan latihan, asrama atlet hingga fasilitas olahraga bagi atlet Paralimpiade. Saat ini yang masih jadi kendala adalah pasokan air bagi kompleks pelatnas Paralimpiade tersebut. Kendalanya itu memang ada di air PDAM, makanya perlunya dukungan dari PDAM. Pak PJ di sini akan memberikan dukungan agar jaringan air ke lapangan di sini lebih lancar. Karena di sini ada kolam renang, ada untuk rumput ini kan, penyiraman rumput itu perlu banyak air. Penjabat Bupati Karanganyar mengaku tidak mudah untuk mengalokasikan pasokan air oleh PDAM karena biayanya yang cukup besar.
Ini kan yang dibutuhkan, satu, suplai dari sumber harus cukup. Yang kedua, saluran yang dimasukkan ke sini. Karena ini kebutuhannya sangat besar, maka kita perlu pipa yang besar dengan investasi yang cukup lumayan juga. Sementara di rencana bisnisnya kan belum dianggarkan. Nah, kami berusaha untuk mendorong PDAM menggeserkan kegiatan yang lain untuk diprioritaskan yang ada di NPC Paralympic Center ini. Pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia telah meloloskan 32 orang atlet disabilitas untuk bertanding tanggal 28 Agustus hingga 8 September mendatang. Indonesia akan tampil di 10 cabang olahraga di Paralimpiade Paris, antara lain cabang olahraga boccia, blind judo, panahan, menembak, para atletik, para renang, para badminton, para cycling, para tenis meja, dan para angkat berat. Mereka telah berlatih di Solo sejak Januari lalu. Dan cabang para badminton jadi andalan mendulang emas. 4 tahun lalu Indonesia mendapatkan medali emas Paralimpiade dari para badminton. Namun, upaya itu tidak mudah karena persaingan tahun ini cukup ketat. Kalau dari NPC sendiri targetnya berapa di Olimpiade nanti, Pak? Waduh, jangan gitu dong. Saya menduluin Tuhan nanti. Ya, pokoknya satu aja udah bagus lah. Satu mas ya? Ya, satu mas itu bagus. Kalau bulu tangkis yang lawan terberat mana kira Pak? Nah, yang terberat itu ya Malaysia itu sama Cina. Sama Taipei. Nah, Perancis juga berat. Jumlah 32 atlet tersebut masih bisa bertambah sebab cabang olahraga para atletik, angkat berat, para cycling, boccia, dan para tenis meja masih terdapat pertandingan untuk memperebutkan tiket ke Paralimpiade Paris. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Sukoharjo, dan Solo. Nah, siapa sangka berawal dari iseng menjual seperangkat gamelan bekas milik suaminya yang sudah tidak terpakai. Seorang ibu rumah tangga di Boyolali kini sukses menggeluti bisnis gamelan. Bahkan setiap bulan bisa mencapai atau mempunyai omset ratusan juta rupiah. Menyetir mobil pickup sendiri, Rahmawati warga desa Tegal Giri, Kecamatan Nogosari, Boyolali, bolak-balik membawa dan mengantarkan perangkat gamelan yang ia jual atau beli. Rahma menggeluti bisnis jual-beli gamelan bekas sejak 2 tahun lalu. Ide bisnis jual-beli gamelan bekas muncul melihat seperangkat gamelan milik suaminya yang seorang dalang mangkrak akibat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Atas izin suaminya, gamelan tersebut dijual melalui media sosial dan laku dengan harga tinggi. Sejak pandemi kemarin. Idenya? Idenya dari teman-teman yang jual gamelan kita tampung, terus kita perbaiki lagi, akhirnya dijual bisa laku kembali. Ia dengan tekun memantau serta mengecek langsung suara gamelan bekas yang telah dipoles dan diset ulang sebelum dikirim ke pembelinya. Dibantu 9 tenaga kerja dan sang suami, kini usahanya justru banjir pembeli. Bahkan permintaan datang dari luar negeri. Ke mana-mana di luar daerah, ada di luar Jawa juga. Paling jauh kemana? Ke Kalimantan, Sumatera, ke luar negeri kemarin juga ada. Sebulan berapa set gamelan? Kadang 3-5, kadang lebih juga. Kini Rahmawati tak hanya menjual gamelan bekas, tapi juga gamelan baru. Selain menjual lengkap satu set, ia juga menjual secara eceran. Dalam sebulan, Rahmawati mampu menjual 2 hingga 4 set gamelan. Harga gamelan bekas di tempat Rahmawati dipatok dari harga 80 juta hingga 400 juta rupiah, tergantung bahannya. Kalau harga gamelan perunggu itu kisaran 200 sampai 400 juta. Di gamelan besi itu 50 sampai 80 juta, kalau gamelan kuningan itu 100 sampai 200 juta. Itu baru atau second? Baru ada, second ada. Meski telah sukses, Rahmawati juga masih terjun membantu tenaga kerjanya untuk memperbaiki gamelan dan mengirim barang yang ditemani suaminya ke berbagai daerah, termasuk menyetir dan menaik turunkan gamelan sendiri. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Jelang pilkada serentak, salah satu bakal calon wali kota Salatiga telah menghimpun jaringan pendukung cyber. Mereka akan mengunggah konten terkait kegiatan dan profil bakal calon yang didukung melalui media sosial. Meski belum mendapat rekomendasi dari partai politik untuk bisa maju mencalonkan diri sebagai wali kota Salatiga, namun bakal calon wali kota Salatiga, Thomas Yoyanto, telah membentuk relawan pasukan siber. Ia menempatkan minimal 4 orang tiap kelurahan yang tersebar di 23 kelurahan di kota Salatiga. Nanti dari tim itu untuk sementara akan jadi tim siber kami untuk menyampaikan berita-berita tentang apa yang sudah kami kerjakan supaya masyarakat Salatiga makin kenal, makin ngerti siapa itu Pak Thomas. Relawan pasukan siber bertugas menyebarkan kegiatan calon yang mereka dukung dengan konten yang telah dibuat melalui media sosial. Untuk nge-share, untuk memonitor, untuk nge-share ke grup-grup ke masyarakat, baik IG, Facebook maupun TikTok. Nah ini sementara yang TikTok ini agak membooming sehingga kita lebih mudah untuk dikenali oleh masyarakat. Viralkan itu? Ya, untuk memviralkan masyarakat kegiatan Pak Thomas itu. Para relawan telah diberi pembekalan cara membuat konten dan penyebaran berbagai kegiatan bakal calon wali kota yang mereka dukung agar bisa menaikkan elektabilitasnya dan mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Yulianto melaporkan dari Salatiga.